Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Putra Galatama dengan NPM 2307051009. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh asisten mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Sebelum ke penjelasannya kita lihat dulu soalnya. Yang pertama, jelaskan ada berapa dan apa saja urutan warna standar global yang digunakan untuk memasang kabel UTP pada pin RJ45. Kemudian yang kedua, pelajari dan jelaskan tata cara pemasangan kabel atau cabling pada kabel UTP. Baik, langsung aja ke pembahasannya. Urutan kabel standar global. Nah, ada dua standar warna kabel yang digunakan secara global untuk pemasangan kabel UTP pada konektor RJ45, yaitu yang pertama ada T568A atau biasa disebut standar A, dan yang kedua ada T568B atau standar B. Nah, masing-masing standar memiliki urutan warna yang berbeda pada ke-8 pin di konektor RJ45. Nah, urutannya buat yang standar A itu ada yang pertama ada putih hijau, yang kedua ada hijau, yang ketiga ada putih orange, yang keempat ada biru, yang kelima ada putih biru, yang keenam ada orange, yang ketujuh ada putih coklat, yang kedelapan ada coklat. Kemudian untuk standar B di urutan pertama ada putih orange, yang kedua orange, yang ketiga ada putih hijau, yang keempat ada biru, yang kelima ada putih biru, yang keenam ada hijau, yang ketujuh ada putih coklat, dan yang delapan itu ada coklat. Nah, di yang selanjutnya pemasangan kabel UTP. Nah, pemasangan kabel UTP pada konektor RJ45 itu bisa dilakuin dengan dua metode. Yang pertama ada strike through dan yang kedua ada crossover. Penjelasannya, strike through itu untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Contohnya kayak komputer ke switch atau router. Nah, pada kabel strike through itu kedua ujung kabel menggunakan urutan yang sama. Biasanya 7568B, walaupun 7568A juga bisa digunakan. Nah, jadi di strike through itu kita tuh harus gunain kedua ujung kabel yang sama gitu. Kayak contohnya di gambar udah dijelasin, di ujung yang pertama ini dan yang kedua itu pakai urutan yang sama. Di sini kan pakai urutan yang standar B. Nah, berarti di sini juga pakai standar A. Begitupun kalau yang di sini pakai standar A, di sini juga standar A. Nah, di sini yang kuning ini biasa kita sebut pin, atau biasa di sini urutan pertama, urutan kedua dan seterusnya. Seperti itu. Oke, next. Yang selanjutnya ada crossover, menghubungkan perangkat yang sejenis. Contohnya kayak komputer ke komputer atau switch ke switch. Pada kabel crossover, satu ujung menggunakan standar A dan yang ujung lainnya menggunakan standar B. Nah, berbeda sama strike through ya. Di crossover itu kalau misalkan yang ujung yang pertama itu udah pakai yang standar A, nah ujung yang satunya itu harus gunain yang standar B. Kayak gitu. Ya, di sini kan pakai yang standar A nih. Nah, kita lihat contohnya. Di kabel strike ini kan kita pakai yang ujung A sama ujung B ini kita pakai standar yang B nih, ya kan. Nah, kita lihat di kabel cross itu berbeda, yang ujung A itu pakai standar B dan yang ujung B itu pakai standar yang A gitu, harus berbeda. Kalau strike itu dia harus sama, ujung satu sama ujung dua. Nah, kalau yang di cross itu harus berbeda, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah langkah-langkah pemasangan kabel UTP. Yang pertama, sediakan kabel UTP, konektor RJ45, crimping tool, dan line tester. Nah, di sini ada alat dan bahannya yang sudah saya jelasin. Ada tank crimping, tester, konektor, dan kabel UTP. Yang kedua, ada kupas lapisan luar kabel UTP sepanjang 2 sampai 3 cm untuk membuka 8 kabel kecil di dalamnya. Yang pertama, kita tekan ini, di sini kan ada kabel nih. Nah, ini adalah kabel yang sebelum dibuka. Nah, yang sebelum dibuka kan bentuknya seperti ini. Nah, ini kita kupas sampai bentuknya tuh seperti ini. Ini kenapa
dan saya saranin itu bukanya dia agak panjangan dikit biar pas kita milih atau memilah warnanya itu gampang gitu. Yang ketiga itu atur kabel sesuai standar yang dipilih. Nah, kalau kita pilih A atau B itu kita sesuaiin, dan nyusunnya kita tuh harus dari kiri. Nah, dari kiri kalau urutan pertama tuh ada di sebelah kiri. Seperti itu. Nah, mohon maaf ya, di sebelah kiri itu kita mulai dari urutan yang pertama kayak gitu. Kemudian diingatkan kembali strike track itu kedua ujungnya sama, mau pakai standar A semua dan standar B semua di kedua ujungnya. Kalau crossover itu satu ujung misalkan udah pakai standar A, nah ujung lain tuh pakai standar yang B kayak gitu. Kemudian di langkah selanjutnya itu ratakan ujung kabel agar sama panjang. Nah, ratakan ujung kabel itu kita pakai yang ini, tang crimping seperti ini. Nah, ini kan tadi kita udah ngatur warnanya ya sesuai urutan. Nah, kemudian kita potong pakai ini, pakai tang crimpingnya sampai rata gitu. Nah, jangan sampai kita udah milah warnanya terus dia tuh balik lagi gitu ke awal. Kita kan harus ngulangin milah ngurutin lagi warnanya kayak gitu. Kemudian di langkah selanjutnya masukkan kabel ke konektor sesuai urutan warna yang diinginkan. Nah, masukkan kabel. Nah, di sini kan pakai RJ45-nya. Setelah kita potong tadi, kita tuh masukin kabel ini, kabel yang udah dipotong ke RJ45-nya kayak gini. Dan posisi kabel RJ45-nya tuh si pin ini atau ini ya, pin ini yang kuning-kuning ini itu berada di atas kayak gitu. Dan jangan lupa di urutan tadi, urutan pertama itu ada di sebelah kiri, langsung aja dimasukin gitu. Dan si kabelnya itu harus ikut ke dalam RJ45-nya ini, RJ yang belum dikupas, kabel yang belum dikupas gitu. Oke. Kemudian gunakan crimping tool untuk mengunci kabel pada konektor. Nah, setelah kita masukkan, kita tuh harus ngerimping gini biar dia tuh kayak kuat gitu di sini untuk memperkuat gitu. Biar dia tuh nggak gampang lepas gitu, biar dia kencang gitu. Kemudian gunakan line tester untuk memastikan kabel terpasang dengan benar. Nah, kemudian kita pakai yang testernya ini. Nah, setelah dimasukkan di kedua ujungnya, di ujung satu itu misalkan di bagian remote, kemudian di ujungnya itu di bagian pengantar sinyalnya. Nah, dan jika sudah dites itu dia harus mengeluarkan urutan sesuai urutan ini lampunya ini. Kalau dia misalkan nggak urutan atau ada yang kelangkah gitu, berarti dia ada yang kurang tepat atau ya kurang bener aja gitu. Kemudian sudah kita gunain line testernya. Nah, dan kalau dia udah hidup semua gitu dari 1 sampai selesai, itu berarti kabel yang udah kita tes tadi itu udah benar atau udah sempurna. Nah, mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.